warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji Uji Kinerja PPG Transformasi tahun 2025 batch 3. Hari Rabu tanggal 8 Oktober tahun 2025. Saya atas nama Ropiana NIM 250311721183 dari LPTK UIN Wali Songo Semarang akan melaksanakan real teaching pada siswa kelas 4 dengan materi menyambut usia balik dengan model pembelajaran problem based learning di SD 1 Wai Mengaku, Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat. Semoga dengan praktek video pembelajaran real ini menjadikan saya sebagai guru profesional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sudah berdoa belum, Nak? Belum. Oke, silakan ketua kelas pimpin doanya. A'udzubillahi minas syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabtu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma walhikna bisalihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amin. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, anak-anak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Silakan semua berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyat
silakan duduk kembali. Oke, hari ini siapa temanmu yang tidak hadir? Ada tidak? Ibu absen dulu ya. Abida? Ada Abida? Oh, sedang tidak ada ya? Hadir Abida? Tidak? Oh, sakit. Oke, kita doakan semoga cepat sembuh ya. Gwen Inara? Hadir? Ya. Gwen Naviza? Hadir. Yusuf? Oke, Fatih? Hapsi? Inara? Oke, alhamdulillah semua hadir kecuali Abida tadi sakit ya. Kita doakan semoga cepat sehat kembali. Oke, anak-anak, yang minggu lalu kita sudah menjelaskan materi tentang Asmaul Husna. Ada yang ingat tidak? Asmaul Husna ada berapa jumlahnya? 99. Apa sih arti Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Minggu lalu kita membahas tentang Asmaul Husna. Ada berapa? 4, 5 atau 6? 4. Siapa yang bisa menyebutkan yang kita bahas kemarin? Oke, siapa yang bisa menyebutkan? Oke, salah satunya ada apa? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Itu bisa. Oke, nah sekarang kita akan memasuki materi yang selanjutnya. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, kita ice breaking terlebih dahulu. Ya, silakan berdiri. Oke, ya, agar lebih semangat lagi, kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Pak Dundung, Pak Dundung, dang 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 dang. Ding 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 ding. Pak Dundung, Pak Dundung, dong 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 dong, dang 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 dang. Dong 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 dong. Si aha aha, si aha aha. Semangat. Semangat. Oi oi. Oi oi. Oke, satu lagi mengaku. Allahu Akbar. Silakan duduk kembali. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Bali. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menyebutkan tanda-tanda usia Bali menurut ilmu fikih, menyebutkan tanda-tanda usia Bali menurut ilmu biologi. Yang C, menjelaskan tanda-tanda usia Bali dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologis. D, membiasakan sikap bersyukur, taat, beribadah, dan bertanggung jawab. Jadi tujuan kita mempelajari Bali ini, ada 4 ini. Oke. Nah, apa itu Bali? Siapa yang bisa menjawab? Bali itu siapa yang bisa menjawab? Bali, apa arti Bali? Siapa? Tidak ada yang bisa menjawab? Bali itu adalah usia telah sampainya orang beranjak dewasa. Oke, kita masuk ke materi. Oke. Apa ini? Rena, mau cerita. Nanti kalian untuk menjadi lebih dewasa satu berkas seperti Rena yang berdarah dan vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah bisa akan lebih paham. Berarti nanti Gigi juga akan menstruasi. Bukan, jadi sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi kalau mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Dewi, mimpi basah itu adalah proses keluarnya cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti Dewi akan turun jakun
suara semakin berat, badan bidang, dan akan rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tubuh rambut, rambut juga akan melebar dan kayak besar. Oh, gitu ya, Bun. Lalu, kalau aku udah puber, aku harus gimana, Bun? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Mulai sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Nah, dari video yang sudah Ibu play tadi, ada yang paham tentang Bali? Bisa? Siapa yang bisa menjawab? Dari video yang sudah Ibu ulang tadi, ada yang bisa jawab? Siapa? Bali itu apa? Bisa? Bali itu apa? Oke deh, kalau tidak, tanda-tanda Bali apa? Di video tadi bisa menyimpulkan tanda-tanda Bali? Mimpi basah buat laki-laki, terus menstruasi, terus apa? Dada membesar, ya betul? Hah? Pinggang juga membesar, boleh. Terus tumbuh bulu di bagian atau area-area tertentu. Oke, kita masuk ke materi. Bali adalah masa ketika tubuhmu mulai siap menjadi dewasa seperti tanaman yang siap berbuah. Itu contohnya ya. Oke, lanjut. Nah, tanda-tanda Bali. Bali dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau akil Bali. Oke, tanda-tanda Bali pada laki-laki dan perempuan berbeda. Seseorang yang telah memasuki usia Bali dikenakan kewajiban agama atau disebut dengan istilah mukhalaf. Ya, kalau kalian sudah Bali, kalian udah dianggap mukhalaf. Tapi kalau belum Bali, dianggap mumais. Oke, nanti ada perbedaan antara mumais dan mukhalaf. Oke, nanti Ibu jelaskan. Tanda-tanda Bali menurut ilmu fikih. Mimpi basah atau ihtilam untuk laki-laki. Di antara teman-teman sudah ada yang mimpi basah? Belum. Oke. Yang kedua, haid menstruasi untuk perempuan. Oke, lanjut. Berusia 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Oke, ya. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Tanda-tanda Bali menurut ilmu biologi. 1, untuk anak laki-laki ya. Suara terdengar semakin berat, biasanya suaranya menggelegar. Oke. Kedua, tumbuhnya jakun. Nah, jakun itu yang ada di leher itu ya, Nak ya. Oke, lanjut. Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut lainnya. Biasanya tumbuh bulu-bulu halus di ketiak dan bagian-bagian area tertentu. Oke. Selanjutnya, pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, itu tanda-tanda kalian Bali. Kadang-kadang kalian tidak sadar kalau kalian Bali. Kok tiba-tiba aku mimpi aja, Bu, mimpi basah ngompol. Kalian bilangnya ngompol. Tapi sebenarnya kalian itu sedang mimpi basah. Dikenali ya, antara mimpi basah dengan ngompol, bisa nggak membedakan? Kalau ngompol itu biasanya cairannya lebih encer dan berbau. Ya. Kalau mimpi basah itu cairannya lebih kental putih dan baunya sedikit amis. Nah, jadi harus bisa membedakan ya bagi laki-laki ya semua. Perubahan fisik anak laki-laki. Tadi suara jadi berat, tumbuh rambut halus, otot melebar biasanya. Terus badan semakin tinggi. Ini tanda kamu mulai beranjak dewasa. Persiapan diri ya. Persiapan diri kalau kamu sudah memasuki masa balik. Tanda-tanda Bali menurut ilmu biologis untuk anak perempuan. Oke, yang pertama, suara terdengar lebih halus, lebih lembut, sedikit agak manja-manja gimana gitu. Oke, tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh sama seperti laki-laki tadi. Ya,
Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh pinggul dan dada. Dada makin membesar, pinggul juga makin membesar, agak sedikit berbodi. Gitu ya, kenali ya nak ya. Oke, yang lebih mudah dikenali lagi kalau anak perempuan itu datang haid. Oke, mungkin beberapa anak-anak sudah ada yang haid belum? Sudah. Oke, paham ya. Selanjutnya menstruasi dengan haid ya, benar. Ya, itu yang mudah sekali dikenali oleh kalian. Kalau sudah masuk masa haid berarti kamu harus mempersiapkan diri. Harus dipersiapkan dirinya untuk beranjak dewasa. Perubahan fisik anak perempuan, rambut baru tumbuh. Rambut halus akan mulai tumbuh di ketiak dan area lain. Ini adalah tanda tubuhmu mulai dewasa. Persiapkan diri. Oke. Payudara membesar. Payudara akan mulai tumbuh dan membesar berlahan. Ukurannya berbeda-beda setiap orang, ya, sesuai dengan postur tubuh masing-masing. Bentuk tubuh berubah. Pinggulmu akan melebar dan tubuhmu lebih berisi. Ini membuatmu terlihat lebih dewasa. Kewajiban apa saja ketika kita sudah beranjak dewasa atau balik? Yang pertama, sholat fardu tidak boleh ditinggalkan. Nggak balik aja, masih mumais aja, kalian tidak boleh meninggalkan sholat fardu, apalagi kalau sudah balik. Oke ya, sholat fardu tidak boleh ditinggalkan, harus dilaksanakan, wajib hukumnya. Barang siapa yang tidak melaksanakan sholat akan berdosa besar dan akan masuk neraka. Oke, paham ya? Selanjutnya, menuntut ilmu. Oke, menuntut ilmu itu nak wajib bagi perempuan dan laki-laki. Menuntut ilmu itu nggak ada umurnya. Sampai kita meninggal dunia, ibu pun sekarang masih menuntut ilmu. Kakekmu yang sudah tua pun diwajibkan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu sampai dengan kita meninggal baru berhenti. Paham ya? Selanjutnya menutup aurat. Oke, kalau sudah kamu balik, kamu wajib menutup auratmu. Karena apa? Tidak boleh lagi diperlihatkan orang lain. Oke ya, tidak boleh pegang-pegang, walaupun teman sekelasmu pegang-pegang bagian area sensitifmu, tidak boleh. Paham? Apa saja bagian-bagian sensitifmu yang tidak boleh dipegang orang lain? Siapa yang bisa menyebutkan? Oke, Gwen. Tubuh bagian mana? Seluruh. Dada. Terus apa lagi? Pinggang. Terus apa lagi? Paha. Terus apa lagi? Siapa yang bisa menyebutkan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh orang lain? Siapa? Kemaluan, pantat itu tidak boleh lagi disentuh orang lain walaupun orang tuamu. Ya, bukan orang tuaku sayang sama aku, bapakku sayang sama aku, jadi aku dicium-cium, dipeluk-peluk, ada batasnya. Ya, walaupun kamu disayang orang tuamu, karena kamu sudah balik, kamu bilang sama orang tua, ada batasnya, cium-cium, nggak boleh cium sembarangan, pegang-pegang juga ada batasnya walaupun sama orang tuamu. Paham ya? Menjadi lebih mandiri, merawat diri sendiri seperti mandi dan berpakaian. Ada di sini yang masih dipakaikan pakaiannya? Tidak, jangan. Kedua, bantu orang tua di rumah, misalnya merapikan kamar. Sudah kelas 4 ini bukan suatu kesusahan ya, kalau kamu harus menyelesaikan misalnya merapikan kamar, itu sudah suatu kewajibanmu ya. Pilih teman baik dan kegiatan positif. Ya, pilih teman yang baik nak, jangan yang tidak baik. Contohnya, ayo kita kan sudah balik nih, yuk kita ngerokok nih, yang biasa laki-laki jangan. Ya, kamu persiapkan balihmu itu, usia balihmu itu dengan hal-hal yang positif. Yuk kita mengaji, karena sudah balik, kita harus rajin mengaji, harus sering sholat di masjid bagi laki-laki. Paham ya Fatih ya? Oke, lanjut. Berani membuat keputusan yang benar. Paham di sini, membuat keputusan yang benar. Bisa ketika kamu diajak atau dibujuk temanmu untuk melakukan hal yang tidak baik, kamu menolak langsung, oh tidak, itu tidak baik. Kamu harus menolak karena kamu sudah muakat, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik,
Oke, baiklah, kita ice breaking dulu sebentar, kita nyanyikan lagu Bali. Sudah Bali dan sudah bermain, tidak membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki, dari pusarnya hingga ke lututnya. Batas aurat tentunya ikutina, seluruhnya tertutup semua, kecuali wajah dan tangannya. Ku sudah balik dan sudah bermain, tidak membedakan yang benar dan salah. Wajib puasa, mendirikan sholat, wajib pula untuk menutup aurat. Batas aurat bagi laki-laki, dari pusatnya hingga ke lututnya. Batas aurat tentunya ikutina, seluruhnya tertutup semua, kecuali wajah dan tangannya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Oke, ibu kasih, kalian kan sudah ibu kelompokkan. Jadi ibu kasih setiap kelompok pertanyaan. Oke, siapa yang mau bertanya tentang materi yang sudah kita jelaskan tadi? Tunjuk tangan. Oke, boleh kelompok Hapsi. Oh, mimpi basah boleh nggak sholat, Bu? Tidak boleh. Karena apa? Kita dalam keadaan yang tidak suci. Makanya kalau kita sudah balik atau mimpi basah, salah satunya laki-laki dan haid, harus mandi wajib dulu biar kita bisa beribadah, ya. Wajib mandi wajib dulu. Harus mandi wajib dulu baru kita bisa beribadah. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Gwen, apa arti itilam? Siapa yang bisa jawab, teman-teman? Itilam itu mimpi basah, ya. Itilam itu artinya mimpi basah. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut. Oke, laki-laki dan perempuan itu, Bu, batas balinya umur 15 tahun ya, Bu. Tidak semua, ya. Tidak semua, ada yang umur 9 tahun sudah balik, ada yang umur 10 tahun sudah balik. Tapi batas usia balik itu umur 15 tahun, jadi sudah dianggap balik. Bu, ada yang umur 20 tahun baru haid. Tapi batasnya umur 15 tahun itu sudah dianggap sudah balik, sudah harus bisa menjaga dirinya. Oke ya, paham ya? Ada beberapa teman-teman ini yang haidnya di umur 25 tahun, ada seperti itu. Tapi sudah dianggap sudah balik, sudah dewasa, sudah ya. Oke, yang laki-laki juga begitu, ada yang kelas 4 sudah balik, mimpi basah. Apa sih, Bu, faktornya mimpi basah itu? Karena kalian sering menonton hal-hal yang tidak baik. Contohnya pornografi, itu akan mempercepat kalian untuk balik, mimpi basah. Oke, jaga pandangan ya. Yang memiliki HP, kalian harus tahan. Nggak boleh menggunakan HP, tidak menggunakan HP untuk melihat hal yang tidak baik. Paham ya? Lanjut pertanyaan berikutnya. Kelompok Inara. Umur 15 tahun, pertanyaan sama ya tadi ya, seperti itu. Tidak mesti, Nak.
Ada anak yang umur 8 tahun saja sudah balik. Ada yang 9 tahun sudah balik, ya? Ada. Oke, beberapa contohnya teman kita, ya kelas 4 sudah ada yang balik, sudah haid. Nah, kalau kamu sudah balik itu tidak usah malu, ya. Sudah balik, kamu datang masa balik, kamu jangan malu, ya. Kamu kasih tahu orang tuamu, ibu aku sudah haid, ibu aku sudah mimpi basah yang laki-laki. Kenapa? Kita akan belajar tentang mandi wajib. Tetapi kalau kamu tidak bicara sama orang tuamu, tidak terbuka, nanti orang tuamu tidak bisa mengajarimu tentang kewajiban apa saja yang harus kamu lakukan. Paham ya? Oke, lanjut. Kelompok siapa lagi yang belum bertanya? Mumais itu anak-anak yang sudah paham, sudah mengerti. Contoh, mumais itu biasanya umur 1 sampai 6 atau 7 tahun. Ya, dia sudah bisa mandi sendiri. Ya, seperti adik-adik kelasmu kelas 1, kelas 2 itu dianggap sudah mumais, tapi bukan balik, ya. Anak-anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan benar itu bukan balik, tapi mumais. Artinya dia sudah bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk, ya. Sudah bisa makan sendiri, sudah bisa mandi sendiri. Itu sudah dianggap mumais. Paham ya? Jangan, kalau mumais itu sudah jelas berbeda dengan balik. Paham ya? Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Sudah? Oke, lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian ibu beri tugas diskusi bersama teman-teman. Oke, bagikan. Kerjakan sesuai kelompoknya, nanti akan dipresentasikan ke depan. Oke ya, lihat pertanyaan di kertas masing-masing. Oke. Yuk, silakan pertanyaannya kalian diskusikan bersama teman-teman yang lain. Ibu kasih waktu 3 menit ya. Ya, nama kelompoknya tulis. Ya, boleh. Ini kelompok A, B, C, D, E, gitu. Ya, oke, boleh? Boleh. Oke, ibu beri kelompok, nama kelompoknya ini buah-buahan. Ini apa? Tumbuh-tumbuhan. Ini pepohonan. Contoh ya. Terus ini apa lagi? Warna-warni. Ini apa? Hewan. Hewan boleh mau? Oke, boleh. Boleh. Sudah? Ya. Itu pertanyaannya ada di bawah. Kalian kerjakan 1 sampai 4. Sudah? Oke. Pertanyaannya ada 4 tuh. Kalian diskusikan. Nanti kita nanti dipresentasikan di depan setiap kelompok. Iya. Ya, tak usah, nomor absen tak usah. Kayak tahun-tahun di pohon jambu. Boleh. Yuk. Oke, pertanyaannya apa tuh? Bentuklah kelompok ya. Gimana? Boleh. Oke, itu pertanyaannya ada di bawah. Kalian boleh diskusikan 4 pertanyaan yang ada di bawah itu ya. Tanda-tanda. Ya. Boleh. Apanya? Boleh, pohon. Ya. Nggak apa-apa. Oke, lanjut fokus ke pertanyaannya, kerja kelompoknya. Tanda-tanda balik menurut ilmu fikih apa saja? Ya, di bawah sini. Oke, ada yang sudah selesai? Ini sayang, di bawah.
nomor 3 ya, Bu. Nomor 3 itu pertanyaannya, kalian diskusikan ya. Siapa ini? Ini nomor 3 tanda-tanda Bali menurut ilmu fikih. Ini tulis, diskusikan apa saja sih tanda-tanda Bali menurut ilmu fikih. Ini pertanyaan nomor 3. Oke ya. Nanti Kelompok kami. ini pertanyaannya ini pertanyaan di nomor 3. Tanda-tanda. Tulis ya Iya. soalnya di sini. Tak usah di sini saja. Kalian jawab di sini, nanti kalian presentasikan di depan. Tulis di mana? Di sini. Di sini. Ya. Terus jawab ya. Apa saja sih tanda-tanda Bali menurut ilmu fikih? Ya. Jawabnya di mana, Bu? Di bawah. Sini. Iya. Kasih garis boleh, Bu? Boleh. Oke, kelompok yang sudah selesai? Ini tulis jawab aja. Iya, boleh. Yuk, ada yang sudah selesai kelompoknya? Boleh maju duluan untuk dipresentasikan? Ya. Di sini aja dulu selesai. Di sini. Iya, nanti kan kalian maju semua. Siapa yang bisa? Oke. Ya. Itu kalian nih kerjakan secara kelompok. Oke, nih. Iya. Mengidentifikasikan tanda-tanda Bali menurut ilmu fikih. Kalian apa aja sih tanda-tanda Bali tersebut? Nanti kalian presentasikan. Jadi cuma 2 dapat. Iya. Kita 3 sama 4. Iya. Oke, yuk. Siapa kelompok yang sudah selesai boleh presentasikan ke depan? Nomor 1 sama 4 bukan soalnya. Buat ditulis ya. Iya, ditulis di bawah sini aja. Oke, yuk sudah? Ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Oke, sudah? Sudah, nak? Oke, karena waktunya sudah habis, nanti kita presentasikan di minggu depan ya. Oke, di pelajaran agama Ibu jam berikutnya. Oke, sekarang kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama, perhatikan, Bali adalah proses alami semua orang. 2, tumbuh dan perasaanmu akan berubah. 3, jaga kebersihan diri selalu. Jangan takut bertanya pada orang dewasa. Bali artinya lebih mandiri dan bertanggung jawab. Oke, paham? Nah, karena waktunya sudah habis, silahkan pimpin doa ketua kelas. Asri innal insana lafi husri illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti pulangnya hati-hati di jalan ya.